Perkenalkan, saya Daniel Sorotosibuan, mahasiswa Universitas Nias dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Pada saat ini, saya ingin bagikan sedikit ilmu bagaimana cara menggunakan aplikasi SPSS dalam melakukan uji statistik. Untuk teman-teman kami ketahui, aplikasi SPSS adalah suatu perangkat yang biasanya berada pada laptop atau komputer yang biasanya dipergunakan untuk melakukan uji statistik. Oke, mungkin teman-teman kami penasaran tentang uji statistik apa yang akan saya tunjukkan atau saya bagikan pada video ini. Pada hari ini saya akan lakukan 2 uji statistik yang berbeda. Oleh sebab itu, tanpa menunggu lama lagi, mari kita lakukan uji statistiknya. Baiklah, saya akan memberikan contoh bagaimana cara melakukan uji Menwidney dalam aplikasi SPSS. Dalam melakukan uji Menwidney untuk aplikasi SPSS sendiri harus melalui 3 tahap. Pertama yaitu tahap input data. Atau ketika kita memiliki suatu data, kita akan menginputnya ke dalam aplikasi SPSS. Lalu kedua, tahap analisis, yaitu analisis menggunakan aplikasi SPSS. Lalu yang ketiga adalah output data atau bagaimana cara membaca atau menyatakan data atau hasil data yang kita peroleh dari aplikasi SPSS. Di sini saya memiliki data ilustrasi hasil belajar matematika. Jadi di sini seorang guru ingin melakukan penelitian mengenai apakah terdapat perbedaan hasil nilai belajar siswa di akhir semester jika dilakukan 2 penerapan sistem pengajaran yang berbeda. Jadi di sini ada kelas A dan kelas B serta kodenya. Jadi kelas A pada hal ini tidak menerima sistem pengajaran diskusi. Sedangkan kelas B pada hal ini menerima sistem belajar diskusi. Jadi kembali ke awal tadi dari hipotesis sang guru yang ingin mengatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika antara kelas A dan B dalam penerapan sistem belajar diskusi. Oleh sebab itu, untuk mengetahui apakah hipotesis ini benar atau terbukti adanya, dapat dilakukan dalam melakukan uji SPSS atau uji Menwidney dalam aplikasi SPSS. Baiklah, tahap pertama yaitu melakukan input data. Input data yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara memasukkan data yang kita miliki ke dalam aplikasi SPSS. Tahap pertama itu buka aplikasi SPSS di laptop atau komputer teman-teman. Sini saya memiliki aplikasi SPSS versi 22. Di sini ada beragam versi dari SPSS, bahkan bisa sampai 29. Namun tidak ada perbedaan terlalu besar dalam melakukannya. Jadi mungkin versi yang semakin tinggi semakin mudah, semakin efisien. Di sini saya punya versi 22. Kita langsung buka saja. Oke. Di sini adalah tampilan awal aplikasi SPSS. Jadi dalam melakukan input data itu kita harus memberikan nama atau label pada variabel apa yang akan kita olah datanya. Di sini teman-teman bisa lihat ada name, type, width, dan seterusnya. Oke, data pertama yang kita miliki tadi adalah hasil belajar matematika. Di sini ada kelas A dan kelas B. Lalu di sini ada kode A dan kode B. Oke, kita akan melakukan pengkodean atau pelabelan. Di sini di name kita akan ketik hasil, lalu pergi menuju label dan ketik hasil belajar matematika. Oke. Selanjutnya kita langsung masuk pada yang kedua. Kita berikan di sini kelas. Lalu pada bagian label kita berikan juga kelas. Oke. Jangan lupa pada bagian value, pada bagian kolom kelas ini segera kita masukkan value pertama yaitu 1 atau kelas A. Langsung klik add. Lalu pada value kedua masukkan angka 2, lalu label kelas B, lalu add. Oke.
Di sini kita sudah melakukan pelabelan data. Jadi kenapa di bagian nomor 2 ini ada kelas, itu harus lakukan value. Sini karena seperti yang teman-teman ketahui, di sini ada kode A dan B atau kelas A dan kelas B. Jadi untuk mengetahui pengkodeannya ini wajib baginya dalam 2 kelas, yaitu kelas 1 yaitu A, kedua atau kelas B. Oke. Setelah melakukan pengkodean ini, kita langsung masuk ke data view. Pada bagian hasil ini, kita akan langsung copy atau salin hasil belajar matematika kelas A. Kita blok, lalu copy. Kita langsung masuk ke aplikasi SPSS dan kita langsung paste. Oke, di sini ada hasilnya itu dari 1 sampai 10. Jangan lupa masukkan juga data dari atau hasil belajarnya kelas B. Sini kita copy juga, lalu kita input ke dalam aplikasi SPSS. Tempatkan dia pada nomor 11 atau lanjutan dari kelas A tadi. Langsung paste. Lalu untuk bagian kelas ini, kita akan memilih kode. Sini ada kode 1 untuk kelas A. Kita langsung paste saja. Lalu kode 2 untuk kelas B. Oke. Seperti yang teman-teman kami lihat di sini, kita sudah menginput datanya untuk data kelas A dan kelas B. Lalu di sini ada kode kelas A untuk angka 1 dan kode kelas B yaitu angka 2. Oke, setelah melakukan penginputan data, kita lakukan analisis atau analyze. Teman-teman bisa langsung buka analis di bagian atas ini, lalu masuk ke non-parametric test, lalu masuk ke legacy dialog dan pilih two independent sample. Oke, sini teman-teman bisa lihat ada kotak dialog di sini. Masukkan hasil belajar matematika ke bagian test variable list dan masukkan kelas ke grouping variable. Di sini jangan lupa lakukan define group untuk membedakan grup yang telah kita buat tadi. Itu grup 1 berikan saja angka 1 dan grup 2 berikan saja angka 2. Oke. Jangan lupa centang main with me you. Di sini sudah tercentang dari awal, jadi tidak perlu lagi diubah. Langsung kita klik saja Oke. Baiklah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada hasil uji Mann-Whitney. Jadi di sini ada 2 hasil yang kita butuhkan di sini adalah hasil kedua. Dalam hal ini saya sudah pindahkan hasilnya langsung ke dalam Word. Jadi di sini ada juga cara membaca hasil uji Mann-Whitney yang baru saja kita lakukan. Oke. Di sini hal terpenting yang ingin kita ambil yaitu pada asim-sig to mean tilde. Di sini ada 0,003. Dalam melakukan uji Mann-Whitney ini kita harus mengetahui dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan Mann-Whitney yaitu jika nilai asim-sig lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Tapi jika nilai asim-sig lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Jadi kita harus ketahui tadi hipotesisnya itu ada perbedaan hasil belajar matematika antara kelas A dan B dalam penerapan sistem belajar diskusi. Jadi mari kita lakukan pengambilan keputusan uji Mann-Whitney. Oke. Berdasarkan hasil output tes statistik diketahui bahwa nilai asim-sig to mean tilde sebesar 0,003 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dikatakan hipotesis diterima.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran matematika kelas 10. Jadi pada uji Mann-Whitney ini kita berhasil membuktikan ternyata hipotesis dari sang guru itu dapat dinyatakan benar karena dalam melalui aplikasi atau uji statistik melalui aplikasi SPSS dapat dinyatakan bahwa asymptotic mean Taylor ini sebesar 0,003, lebih kecil dari 0,05. Jadi sesuai dengan dasar pengambilan keputusan di awal tadi bahwa jika nilai asymptotic lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Jadi dapat kita buktikan bahwa hipotesis tentang adanya perbedaan hasil belajar matematika antara dua kelas A dan B dalam penerapan sistem belajar diskusi dapat dinyatakan terbukti valid. Baiklah, pada uji yang kedua ini kita akan mempraktekkan uji chi-square dalam aplikasi SPSS. Seperti sebelumnya, dalam melakukan uji statistik dalam aplikasi SPSS harus melalui 3 tahap, yaitu penginputan data, analisis data, dan output hasil SPSS. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lakukan uji chi-square. Di sini teman-teman, saya sudah menyediakan data tabel uji chi-square sebanyak 30 data. Jadi pada kasus ilustrasi ini, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara jenis kelamin dan jenjang pendidikan terakhir seseorang. Apakah terdapat hubungan atau tidak? Di sini, jenis kelamin L ini mewakili laki-laki, sedangkan jenis kelamin P ini mewakili perempuan. Untuk pengkodeannya, laki-laki diberikan kode 1 dan perempuan atau P diberikan kode 2. Lalu di sini ada jenjang pendidikan terakhir yang dilewati, mulai dari SMA, diploma, S1, dan S2. Dan pengkodeannya sendiri SMA untuk angka 1, diploma angka 2, S1 angka 3, dan S2 itu angka 4. Oke, kita langsung masuk pada tahap pertama, yaitu penginputan data ke dalam aplikasi SPSS. Kita langsung buka saja aplikasi SPSS yang sudah tersedia di laptop. Di sini saya memiliki SPSS versi 22. Langsung kita buka saja. Oke, di sini sudah tersedia tampilan awal aplikasi SPSS. Kita langsung masuk pada variable view. Pada name ini kita akan masukkan jenis kelamin, tapi sini saya akan ketik gender. Sedangkan pada label bagian gender ini saya akan ketik jenis kelamin. Lalu untuk value ini, angka 1 tadi, kode 1 mewakili laki-laki. Langsung kita add. Lalu angka 2 mewakili perempuan. Oke. Langsung klik OK. Sini pada bagian kedua kita isi dengan tingkat pendidikan. Saya ketik pendidikan. Lalu pada bagian labelnya saya isi dengan tingkat pendidikan. Lalu pada bagian values-nya ini kita isi dengan angka 1 tadi mewakili SMA. Angka 2 mewakili diploma. Angka 3 mewakili S1. Dan angka 4 mewakili S2. Oke, sini sudah tertera semuanya. Kita langsung tekan klik OK, langsung masuk ke data view. Sini sudah ada gender dan pendidikan. Kita langsung masukkan data. Pada bagian kode ini, kode jenis kelamin, langsung kita masukkan saja. Kita copy. Dan kita masukkan pada bagian gender. Langsung kita paste saja. Lalu jangan lupa masukkan juga kode pada bagian tingkat pendidikan. Kita copy, kita masukkan ke dalam aplikasi
SPSS. Oke, di sini kedua datanya telah masuk sebanyak 30 data. Kita langsung melakukan ujinya. Kita masuk pada tahap kedua, yaitu tahap analisis. Kita masuk ke analyze, descriptive statistic, lalu masuk ke cross steps. Di sini ada jenis kelamin akan kita masukkan pada bagian rows, sedangkan tingkat pendidikan kita masukkan ke bagian columns. Jadi ini untuk mengetahui hubungan antara baris dan kolom. Kita langsung masuk ke statistik, pastikan chi-square telah tercentang, lalu langsung saja continue. Jangan banyak-banyak lagi, langsung klik OK. Baiklah, di sini telah tertera 3 tabel. Cross step. Di sini kita fokus pada bagian chi-square test, karena ini adalah nilai yang akan menentukan apakah terdapat hubungan atau tidak. Kita langsung masuk pada bagian output SPSS atau membaca atau menyatakan hasil SPSS. Dasar pengambilan keputusannya ini adalah jika nilai asimsik lebih kecil dari 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Sebaliknya jika nilai asimsik lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Pengambilan keputusan terlihat dari nilai asimsik yang sebesar 0,11199 yang kita ambil itu pada bagian percent chi-square asimsik to mean slide. Di sini ada 0,119. Jadi karena nilai asimsik 0,119 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Hal ini juga dapat diartikan bahwa jenis kelamin seseorang tidak mempunyai korelasi dengan tingkat pendidikan yang diperolehnya. Oke, sekian video dari saya kali ini. Saya berharap tutorial ini dapat berguna bagi kita baik untuk masa sekarang ataupun masa mendatang. Sekian, terima kasih telah menonton. Saya ucapkan sampai jumpa.